Kembali lagi di channel Pak Budi Guruku. Sahabat Pak Budi, pada video kali ini kita akan membahas video pembelajaran pada tematik terpadu, yaitu muatan mata pelajaran IPA. Namun sebelum ke video pembelajarannya, silakan Bapak Ibu subscribe video ini terlebih dahulu, kemudian nyalakan tombol lonceng untuk mendukung perkembangan dari channel ini. Kalau sudah, kita lanjut ke video pembelajarannya. Om Swastiastu, salam Gemasanti, damai. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Jadi, pada pertemuan hari ini kita akan belajar materi ciri-ciri pada masa pubertas. Namun sebelum ke materi pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita hari ini dilancarkan. Untuk itu doa disilakan. Doa selesai. Baik. Sebelum ke materi pembelajaran, yaitu materi ciri-ciri masa pubertas, di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini. Dan kompetensi dasarnya yaitu menghubungkan ciri-ciri pubertas baik pada anak laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Kemudian tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu melalui mengamati gambar. Jadi siswa mampu menjelaskan ciri-ciri masa pubertas baik anak laki-laki dan anak perempuan dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Itu untuk tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya kita akan menginjak ke materi. Jadi yang pertama, tahapan perkembangan. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan tahapan perkembangan pada manusia berikut ini. Yang pertama itu ada balita. Di antara anak-anak ada yang tahu apa sih itu balita? Nah, jadi balita itu merupakan tahapan kedua setelah bayi. Jadi tahapan kedua setelah bayi, di mana manusia pada tahap ini berusia di bawah 5 tahun. Balita sudah bisa berjalan, melompat, dan berlari. Balita juga mulai bisa berbicara. Itu untuk pengertian tahapan balita. Kemudian selanjutnya ada anak-anak. Nah, apa sih anak-anak? Gimana pengertian dari anak-anak itu? Ini jadi anak-anak merupakan tahapan saat manusia itu belum dewasa. Jadi anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan yang ringan. Dan selanjutnya, setelah tahap perkembangan anak-anak itu ada remaja. Nah, jadi remaja itu remaja merupakan masa peralihan antara usia anak-anak dan dewasa. Jadi masa peralihan itu dari usia anak-anak dan dewasa. Kemudian pada masa ini laki-laki dan perempuan akan mengalami yang namanya masa pubertas. Jadi pada tahap inilah nantinya manusia atau baik laki-laki maupun perempuan akan mengalami yang namanya masa pubertas. Kemudian selanjutnya ada tahap dewasa. Jadi apa itu tahap dewasa? Dewasa merupakan masa setelah manusia mengalami pubertas. Jadi setelah mengalami masa atau pada saat tahap masa pubertas itu dinamakan dengan dewasa. Jadi dewasa itu merupakan masa setelah manusia mengalami
pubertas. Jadi manusia dewasa itu sudah mampu berpikir secara matang serta mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Itu untuk pengertian pada tahap dewasa. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan. Pada tahap mana manusia mengalami masa pubertas? Jadi dari keempat tahap ada balita, ada anak-anak, kemudian remaja dan dewasa. Nah, pada tahap mana manusia mengalami masa pubertas? Apakah balita, apa pada tahap anak-anak, remaja dan dewasa? Ada yang bisa jawab? Ya, benar. Jadi manusia mengalami masa pubertas itu pada tahap ini, tahap remaja. Jadi sesuai pengertiannya tadi, bahwa pada masa inilah anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, mengalami masa pubertas. Nah, itu materi untuk tahapan perkembangan pada manusia. Kemudian selanjutnya setelah tahapan perkembangan ada ciri-ciri masa pubertas. Nah, di sini sebelum menginjak ke ciri-ciri pubertas, anak-anak harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian pubertas. Nah, jadi masa pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi reproduksi. Perubahan pada masa pubertas itu dipengaruhi oleh hormon yang terdapat dalam tubuh. Pada masa pubertas, setiap anak itu berbeda-beda. Tetapi pada umumnya dimulai saat berusia 10 sampai 13 tahun. Kemudian berakhir lebih kurang di usia 15 hingga 16 tahun. Itu untuk pengertian pubertas. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri masa pubertas. Nah, jadi ciri-ciri pada masa pubertas itu ada dua perubahan atau ditandai dengan ada dua perubahan, yaitu yang pertama itu ada perubahan utama atau yang disebut dengan perubahan primer. Jadi pada perubahan ini biasanya terjadi di dalam tubuh sehingga ciri-cirinya tidak nampak dan sulit diamati. Kemudian selanjutnya ada perubahan fisik atau yang dinamakan dengan sekunder. Jadi pada perubahan ini biasanya terjadi di luar tubuh sehingga ciri-cirinya dapat diamati. Itu untuk pengertian dan ciri-ciri pubertas. Kemudian selanjutnya, nah, bagaimana sih ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan perempuan? Jadi, ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki itu juga ada dua. Ada perubahan primer dan perubahan sekunder. Nah, untuk perubahan primernya, itu biasanya ditandai dengan terjadinya mimpi basah atau diproduksinya sel sperma. Jadi itu perubahan primer untuk ciri-ciri pubertas pada masa laki-laki. Kemudian perubahan sekunder atau perubahan fisiknya, yaitu yang pertama itu tumbuh rambut di area ketiak maupun kemaluan. Kemudian dada terlihat bidang. Kemudian suara berubah menjadi lebih berat. Dan yang terakhir, kulit berminyak dan berjerawat. Nah, itu ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Dan bagaimana dengan ciri-ciri pubertas pada perempuan? Nah, ini dia. Nah, pada perubahan primer atau perubahan utama itu ditandai dengan menstruasi atau haid, atau diproduksinya sel telur atau ovum. Nah, tadi pada laki-laki itu biasanya ditandai dengan mimpi basah. Kalau sekarang untuk perempuan itu ciri-cirinya ditandai dengan menstruasi atau haid. Itu untuk perubahan primernya. Kemudian selanjutnya untuk perubahan sekunder atau fisik. Nah, ini yang pertama mirip dengan ciri-ciri pubertas pada laki-laki, yaitu tumbuhnya rambut dan di area ketiak dan kemaluan. Kemudian payudara mulai membesar, kemudian pinggul melebar, dan yang terakhir kulit berminyak dan berjerawat. Nah, jadi itu ciri-ciri pubertas pada perempuan. Dan selanjutnya yaitu ada materi persiapan.
Nah, sebenarnya apa sih materi persiapan itu? Jadi pada materi persiapan ini itu bagaimana anak-anak menghadapi masa pubertas. Jadi bagaimana persiapan anak-anak pada saat akan mengalami masa pubertas. Di sini perubahan pada masa pubertas itu merupakan sesuatu yang wajar atau alami sehingga setiap orang akan mengalaminya. Perubahan yang mungkin tidak terduga pasti kita akan alami pada masa pubertas. Pada masa ini biasanya terjadi ketidakstabilan emosi. Jadi emosi dari anak-anak tidak akan terkontrol atau tidak stabil. Nah, di sini berikut beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi masa pubertas. Di sini akan Bapak jelaskan sebenarnya apa saja sih hal-hal yang perlu anak-anak persiapkan untuk menghadapi masa pubertas. Nah, perhatikan yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Persiapan yang pertama pasti berdoa. Jadi yang perlu anak-anak lakukan yaitu berdoa pada Tuhan yang Maha Esa, meminta atau supaya anak-anak diberikan kesiapan dalam menghadapi masa pubertas. Kemudian selanjutnya, ini mencari informasi dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti. Jadi pada kegiatan ini anak-anak juga perlu mencari informasi itu atau mempelajari tentang pendidikan seks itu pada orang yang tepat. Nah, orang yang tepat itu siapa? Jadi orang-orang yang mampu mengerti dan paham akan pendidikan seks itu sendiri. Jadi hal itu juga perlu anak-anak lakukan. Kemudian yang selanjutnya, selalu berpikir yang positif dan melakukan kegiatan yang positif. Jadi hal yang ketiga itu anak-anak harus mampu berpikir yang positif. Karena apa? Karena dengan pikiran yang positif, secara otomatis anak-anak akan mampu melakukan tindakan atau kegiatan yang positif pula. Jadi akan secara otomatis. Jadi untuk menghadapi masa pubertas, maka anak-anak perlu memiliki pikiran yang positif. Kemudian selanjutnya ada banyak membaca pengetahuan atau buku pengetahuan. Jadi ada pepatah, buku adalah jendela dunia. Jadi dengan membaca, anak-anak akan mampu memperoleh banyak informasi, baik tentang pendidikan seks, bagaimana ciri-ciri pada masa pubertas, dan kesiapan anak-anak dalam menghadapi masa pubertas itu sendiri. Jadi membaca itu merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk menghadapi masa pubertas. Kemudian selanjutnya, pilih teman atau pergaulan yang baik. Nah, dalam bergaul, anak-anak juga harus memperhatikan siapa yang perlu anak-anak ajak bergaul dan siapa yang tidak perlu anak-anak ajak untuk bergaul. Jadi usahakan anak-anak bergaul pada orang yang mampu memberikan hal-hal yang positif. Jadi dengan bergaul kepada orang tersebut, anak-anak mampu memperoleh nilai-nilai positif dari kegiatan yang anak-anak lakukan selama pergaulan itu. Kemudian yang terakhir, kembangkan hobi dan bakatmu. Nah, terkait dengan hobi, jadi pada masa pubertas itu biasanya anak-anak sudah mulai tampak apa hobi anak-anak, kemudian bakat anak-anak, kemudian mulailah anak-anak mengembangkan hobi yang anak-anak miliki itu. Sehingga anak-anak mampu atau siap dalam menghadapi tantangan yang nantinya anak-anak hadapi pada saat masa pubertas. Jadi itu hal-hal yang perlu anak-anak lakukan dalam menghadapi masa pubertas. Demikian materi ciri-ciri pubertas pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan atau menguji pemahaman anak-anak terkait dengan materi ini, Bapak akan berikan soal. Nah, jadi di sini ada latihan soal. Jadi untuk melatih kemampuan anak-anak. Nah, yang pertama itu sebutkan tahap perkembangan pada manusia. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud masa pubertas?
Kemudian yang ketiga, sebutkan ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Kemudian yang keempat, ciri-ciri pubertas pada perempuan. Dan yang terakhir, sebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi masa pubertas. Jadi itu 5 soal untuk menguji pemahaman anak-anak terkait materi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Baik, demikian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan Pramu Santi, Om Santi 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 Om. Salam Gema Santi, damai.